budaya feodalisme di pesantren. Pesantren ini kan sebenarnya itu adalah pusat pendidikan Islam ya, yang banyak melahirkan para tokoh, para ulama-ulama yang berpengaruh, khususnya di Indonesia. Namun di balik itu ada budaya feodalisme yang masih sangat melekat di dalam pesantren. Dan ini itu nggak semua pesantren ya, mungkin hanya beberapa pesantren. Sebenarnya penghormatan terhadap kiai itu ya wajar-wajar aja ya. Cuman gue ngelihat di media sosial ya, penghormatannya itu menurut gue nggak wajar ya. Karena ada yang sampai mencium kaki guys. Pokoknya mirip banget sama waktu zaman penjajahan dulu ya. Dimana kalau pribumi ini kalau lewat depan para bangsawan itu mereka harus nunduk. Pokoknya apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, apapun yang disuruh oleh kiai, itu mereka harus nurut. Meskipun yang disuruhnya itu mungkin melanggar ajaran ataupun gimana ya, itu mereka nggak boleh membantah sama sekali. Mereka harus patuh. Jadi gue teringat sama waktu gue ospek dulu ya, dimana pasal 1 senior itu tidak pernah salah. Kemudian pasal 2, kalau misalnya senior salah, kembali ke pasal 1. Feodalisme adalah sistem sosial kemasyarakatan, sistem hukum yang memberikan ruang, yang memberikan kekuasaan besar kepada kelompok mana? Bangsawan. Jadi kalau kelompok bangsawan salah, nggak dihukum. Nah, itu salah satu ciri dari feodalisme. Nah, Terus di atasnya ada tokoh-tokoh penentang feodalisme. Sedih melihat ini. Bahkan ada yang sampai sujud nih. itu sujud cium kaki. Oh, Gufron. Sujud di kaki Gufron. Wah, asik Pak Gufron. Keren. Keyakinan orang Islam, Nabi terakhir, orang yang paling mulia terakhir itu diutus oleh Allah, tapi orang-orang di sekitarnya disebut sahabat. Betul. Dan beliau katanya, itu berdiri, dia marah. Apakah kamu akan menghormati aku seperti orang terdahulu menghormati pemimpin mereka? Ini yang disebut di zaman modern sebagai egalitarianisme. Nah, Tidak ada feodalisme dalam kultur Nabi, padahal ini Betul. utusan Tuhan ini. wow, keren. Ini orang yang Bener kalau banget. ngomong itu bukan karena nafsunya, tapi wahyu. Tapi toh kemudian menganggap orang di sekitarnya sebagai sahabat. Rendah hati. Tidak ada feodalisme sama sekali. Dan itulah yang menyebabkan agamanya ini diterima oleh orang di barat dan di timur. Karena itulah pembebasan. Nah, itu bos. Agamanya disebut sebagai agama yang tahrirul insan min ibadatil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla. Agama ini diturunkan untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia menuju penyembahan kepada Tuhan semata.